khususnya orang tua kami, ya Allah, diberi afat dan syahadah, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah, Habib Ishaq Al-Mutahhar dan para habaib yang lain yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Demikian pula sahibul majlis akhina ad-da'i ilallah Syekh Taufik bin Saleh At-Tamimi, yang mudah-mudahan senantiasa terus dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dan diberikan kekuatan oleh Allah di dalam membimbing jamaah dan umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majlis ini, di tempat ini, demi untuk memperingati maulid baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW, dan demi untuk mengenang sosok Syekh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Awad Abdul, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peringatan maulid yang kita hadiri merupakan momen kita mengenang, kita mengkaji sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang sempurna, manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada di atas akhlak budi pekerti yang agung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengkaji sosok Rasulullah SAW, kita akan mendapati sosok yang istimewa, sosok yang sempurna, sampai digambarkan oleh Imam Ibn Farid tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kamulat mahasinuhu falau ahda sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Sempurna, sempurna keindahan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Saking sempurnanya bagaikan matahari yang bersinar terang, hingga apabila seseorang dari kita ingin menyinari matahari dengan senternya yang kecil, maka sungguh matahari tidak akan pernah redup oleh senter kita, karena telah sempurna cahaya dan sinarnya. Demikian baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ingin melukiskan sosok Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan-ungkapan indah, ambil kabar masa akan sirna, sedangkan sosok Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai untuk dilukiskan dan digambarkan. Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha mahsurah. Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang terbaik. Pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat segala keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah, dan hanya keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau mencari cacat pada diri Nabi Muhammad SAW, ambil kabar, nggak bakal pernah kita bisa mendapatkannya. Dan ucapan ini bukan hal yang dilebih-lebihkan. Silakan, peluang dibuka, kesempatan dibuka untuk siapapun yang mengkaji Rasulullah SAW dengan jujur. Cari cacat beliau, maka ambil kabar, kita tidak akan pernah mampu mendapatinya. Sebab memang tidak ada barang itu, tidak ada kecacatan pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang ada hanya keindahan dan kesempurnaan. Para saksi mata yang melihat dengan mata kepala mereka sosok Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan di dalam ucapan mereka tentang Nabi besar Muhammad SAW, di antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau bilang, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit bilang, ya Rasulullah, mataku ini enggak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, di masa Nabi Muhammad itu orang-orang Arab yang tampan, yang ganteng, yang cakep banyak. Banyak. Di antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di antaranya Dihyatul Kalbi. Itu Dihya Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi
saking tampannya, saking gantengnya, saking cakepnya, itu malaikat Jibril kalau datang ke muka bumi menjelma sebagai manusia, dan malaikat Jibril menjelma dengan bentuknya Dihya al-Kalbi. Saking tampannya seorang Dihya al-Kalbi. Ada lagi Jarir bin Abdullah al-Bajali, seorang sahabat yang Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali, aku kalau melihat Jarir bin Abdullah al-Bajali ini, aku akan memberikan penilaian terhadap ketampanannya, keindahan postur tubuhnya. Aku akan katakan ini adalah Yusuf hadhihi ummah, dan Yusuf di tengah-tengah umat ini. Saking tampan. Tetapi sekalipun orang-orang yang tampan tersebut ada di masa Nabi Muhammad SAW, namun semua mengaku tidak ada yang melebihi ketampanan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga mengatakan di dalam ucapannya, "Ma ra'aitu qablahu wa la ba'dahu mithlahu." Saya tidak pernah lihat sosok seperti Nabi Muhammad sebelumnya atau sesudahnya. Sayyidina Bara bin Azib mengatakan, "Ma ra'aitu min dilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki dengan rambut hitam pekatnya yang terurai panjang hingga ke pundak, yang memakai pakaian atasan dan bawahan yang berwarna merah, yang lebih tampan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Hasan bilang, saksi mata, ya Rasulullah, mataku ini gak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Dan sungguh wanita-wanita di muka bumi gak bakal pernah mampu melahirkan sosok yang lebih mulia dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah tanpa cacat sedikit pun pada dirimu, seakan-akan kau diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan usahamu. Keindahan dan kesempurnaan bukan hanya fisik, tetapi perangai, akhlak, budi pekerti begitu sempurna tanpa cacat. Dan ini bukan hanya diakui oleh para sahabatnya, bahkan musuh pun mengakui betapa mulia akhlak dan perilaku Nabi besar Muhammad SAW. Mereka mengakui sikap amanat Nabi Muhammad. Mereka mengakui kejujuran Rasulullah SAW. Ulama bilang wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Sampai Abu Sufyan bin Harb saat itu dalam keadaan kafir, seorang panglima perang yang selama Nabi Muhammad hidup, dialah Abu Sufyan ini yang memobilisasi massa untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, yang memprovokasi massa untuk membenci Rasul SAW. Dia yang memimpin peperangan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Sufyan bin Harb. Tatkala terjadi kesepakatan gencatan senjata, yaitu pada saat kesepakatan Hudaybiyah. Saat itu Abu Sufyan bin Harb bersama para pedagang dari Mekah, mereka ada di negeri Syam. Dan saat mereka di negeri Syam, mereka dipanggil oleh Kaisar Romawi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahihnya. Dipanggillah pedagang-pedagang dari Mekah ini, pedagang Arab dari Mekah, untuk menghadap kepada Kaisar Romawi dalam suatu pertemuan resmi, di mana Kaisar Romawi memanggil pembesar-pembesar di pemerintahannya. Ketika mereka berkumpul semuanya, Kaisar Romawi bertanya pertanyaan yang sangat banyak kepada Abu Sufyan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Dan di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan, beliau katakan, wa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala. Apakah kalian pernah mendapati atau mencurigainya dia berbohong, mengucapkan ucapan dusta sebelum menyerukan seruan risalahnya ini? Maka tatkala Abu Sufyan ditanya tentang hal itu, apakah Nabi Muhammad pernah berbohong semasa hidupnya, maka dengan tegas Abu Sufyan mengatakan, la, tidak, kami tidak pernah mendapati selama ini sosok Muhammad berucap ucapan dusta. Ini musuh yang menyatakan demikian. Ketika ditanya apakah dia berkhianat,
Abu Sufyan bilang tidak, kami tidak dapati dia berkhianat, dan kami saat ini di dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Muhammad, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sampai detik ini kami tidak dapati beliau berkhianat. Inilah kesaksian dan pengakuan yang diakui oleh musuh terhadap keluhuran budi pekerti Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, tatkala Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke kota Madinah, beliau saat itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang sepakat untuk membunuh beliau dengan cara yang keji. Dan sebelum beliau berhijrah, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, wahai Ali, aku ingin berangkat, kamu menyusul. Aku ingin memberikan kepadamu tugas penting. Apa itu tugasnya? Salah satu tugasnya dari beberapa tugas yang Nabi Muhammad bebankan kepada Ali bin Abi Thalib, salah satunya adalah mengembalikan amanat kepada pemiliknya. Amanat apa? Saya dapati dan saya kaji, ternyata amanat itu berupa, dahulu orang-orang penduduk Mekah itu, orang-orang kafir Mekah, mereka kalau punya harta yang berharga, mereka takut, khawatir sesuatu menimpa terhadap harta mereka itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menitipkan barang berharga mereka kepada ayah mereka atau ibu mereka, tidak. Mereka tidak menitipkan bahkan kepada istri dan anak mereka, tapi mereka menitipkan harta yang berharga kepada siapa? Kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka titipkan. Padahal bapak-bapak, yang menarik perhatian kita adalah, saya kalau punya uang, katakan 1 miliar, saya nggak bisa taruh di bank, saya akan titipkan kepada orang yang saya lihat amanat. Iya kan? Ketika saya titipkan harta saya kepada orang yang paling amanat di mata saya percaya dan amanat, saya pun akan menjaga hubungan baik dengan orang itu. Karena apa? Khawatir ketika hubungan saya tidak baik dengan orang itu, nggak begitu kemungkinan orang itu akan menjarah, membawa pergi harta saya. Iya kan? Saya titip uang 1 miliar kepada fulan, saya harus jaga hubungan baik dengan dia. Kalau enggak, harta saya dibawa pergi. Tapi lihat, orang-orang kafir ini, mereka menitipkan harta mereka bukan kepada ayah mereka, bukan kepada ibu mereka, mereka titip kepada Rasul SAW. Sebab apa? Mereka yakin betul Nabi Muhammad orangnya amanat, tidak akan menyia-nyiakan, mengabaikan amanat harta yang dititipkan kepada beliau. Itu satu. Yang kedua, harusnya setelah mereka menitipkan harta mereka kepada Rasulullah, harta yang berharga itu, mereka seharusnya menjaga hubungan baik dengan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mendustai Nabi Muhammad, mereka memerangi Nabi Muhammad, mereka mencaci, memaki Nabi Muhammad, menzalimi Nabi Muhammad, hingga mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Lah, kok mereka tidak menjaga hubungan baik? Tidak takut harta mereka dibawa kabur oleh Nabi? Bapak-bapak, mereka tidak takut harta mereka dibawa kabur. Kenapa? Karena mereka yakin betul Muhammad tidak akan melakukan itu. Nabi Muhammad akan menjaga amanat sekalipun Nabi Muhammad dizalimi oleh mereka. Dan betul, saat hijrah, beliau bilang kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kembalikan harta titipan ini, amanat ini kepada pemiliknya. Ini harta punya si fulan, ini harta punya si fulan. Padahal orang-orang ini, merekalah yang mengepung Nabi Muhammad untuk membunuh beliau. Itulah sikap amanat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang diakui bahkan oleh musuh-musuh. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, perangai yang istimewa, akhlak yang agung. Maka itu Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Hingga kalau ada di muka bumi ini sosok manusia yang lebih layak
untuk dijadikan panutan oleh umat manusia, Allah akan memberikan isyarat kepada sosok itu. Tetapi hanya satu-satunya Muhammad yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad untuk kalian terdapat suri tauladan terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Perangainya mulia, nggak pernah menyimpan kedengkian, kebencian di dalam hatinya kepada siapapun. Beliau adalah atharun nas qalban wa anqahum fuadan, orang yang paling suci hatinya. Al-Imam An-Nawawi sampai menggambarkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yudmiru li muslimin ghishan wala dhurra. Enggak pernah menyimpan di dalam hatinya kebencian, kelicikan, pengkhianatan kepada siapapun dan keburukan kepada siapapun dari umat manusia. Hati yang bersih. Maka itu ketika beliau memenangkan peperangan dengan kemenangan gilang gemilang saat Fatah Mekah, orang-orang kafir semua ketakutan Muhammad balas dendam. Sehingga Nabi Muhammad ketika mengepung mereka dan mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, ma tadunun anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Mereka sudah ketakutan Nabi Muhammad membalas dendam. Sebab mereka sadar selama ini mereka mendolimi Nabi Muhammad, menganiayanya, memeranginya, melakukan kejahatan yang begitu fatal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya bisa mengemis kepada Rasulullah kebaikan beliau, hingga mereka katakan, yang kami harapkan adalah khairan akhal karim wa akhil karim, yang kami harapkan kebaikanmu wahai saudara kami yang mulia, wahai keponakan kami mulia. Tapi lihat, Nabi Muhammad tidak menghukum mereka. Nabi Muhammad tidak membalas dendam kepada mereka. Bahkan sebaliknya, beliau memaafkan dan beliau katakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang selama ini mengganggu beliau, memerangi beliau, idhabu ya ma'syara Quraisy innakum talaqa. Pergilah kalian wahai ma'syara Quraisy, kalian telah aku maafkan, kalian bebas dan aku maafkan kepada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Mana kebencian, mana kedengkian? Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada ayah beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentang bagaimana sih sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan secara terperinci tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putranya Al-Hasan wal Husain. Saat itu Husain bertanya. Sampai Sayyidina Ali bilang tentang akhlak dan perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam yukhzinu lisanahu illa fi ma ya'ni. Nabi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, beliau adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Tidak berbicara kecuali perkara yang menjadi urusannya. Kathirus samat, banyak diam. Itu Nabi Muhammad perangainya begitu. Dan diamnya beliau adalah berzikir atau berfikir. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'allifu ashabah wa la yunaffirhum. Beliau itu mengayomi para sahabatnya, membuat satu sama lain di antara mereka saling menyayangi, saling menghormati, saling bersaudara, saling menghargai. Itu Nabi Muhammad SAW, mendamaikan dan menyatukan. Tidak pernah memprovokasi siapapun, apalagi kepada para sahabatnya. Yang ada bagaimana beliau mengayomi mereka, mempersatukan mereka, mendamaikan mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang saling bersaudara, dan menjadikan agama ini untuk mereka para sahabatnya sebagai agama yang mudah digapai. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perangai beliau itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimu karimul qaum wa yuwallihi alaihi. Beliau itu kalau ada tokoh masyarakat yang layak dihormati, beliau hormati. Beliau tempatkan di tempatnya yang pantas, sekalipun itu bukan orang yang beriman. Ketika datang kepada beliau Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini seorang kafir saat itu ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau adalah tokoh masyarakat yang terkenal di tengah-tengah bangsa Arab, yang sangat dihormati sebagaimana ayahnya Hatim At-Ta'i.
Adi bin Hatim dan ayahnya ini sangat dihormati di tengah-tengah bangsa Arab karena kedermawanan mereka. Itu sampai kedermawanan kedua orang ini menjadi contoh dan panutan bagi bangsa Arab. Kedermawanannya Hatim al-Ta'i dan putranya Adi bin Hatim. Nah, sang putra ini kebetulan mendapatkan masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu waktu dia datang kepada Rasul SAW, dan saat itu dia seorang Nasrani, tidak beriman kepada Allah, tidak menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena dia orang yang terhormat, orang yang dihargai, yang dihormati oleh kaumnya, saat datang kepada Rasulullah disambut oleh Nabi Muhammad. Sebab memang sifatnya Nabi Muhammad karena yukrimu karimul qaum, menghormati setiap tokoh masyarakat. Ketika datang dihormati oleh Rasulullah, dibawa ke rumahnya. Saat dijamu oleh Rasulullah di rumahnya itu, di masa itu kan rumah mereka itu tanah. Kalau kita keramik, ubin atau semen, mereka tanah saat itu. Ketika diajak untuk masuk ke rumah Rasulullah, Rasul SAW membentangkan sorbannya di tanah dan meminta Ali bin Hatim untuk duduk di atas alas itu, di atas sorbannya Rasulullah, dan Rasulullah duduk di tanah demi menghormati seorang pemimpin kaum. Itu akhlak perangai. Sekalipun kepada orang-orang kafir, nggak pernah beliau meremehkan orang, mencemooh orang, menghina orang. Tidak pernah Nabi besar Muhammad SAW. Adanya beliau melihat potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berhati-hati kepada manusia, berjaga atas kejahatan mereka. Tetapi walau demikian, beliau tidak pernah menyimpan kedengkian, kebencian kepada siapapun. Beliau berjaga-jaga, beliau berhati-hati, tetapi senyuman manis tetap beliau tebar kepada siapapun daripada umatnya. Sampai dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman fi wujuh ashabi. Itu Nabi itu perangainya, beliau adalah orang yang paling banyak senyum di tengah-tengah para sahabat, di wajah para sahabat. Bayangin, bapak-bapak, ibu-ibu, sosok Nabi Muhammad yang tampan, yang bagus, yang cakep, yang indah ini, beliau adalah orang yang banyak senyum. Sampai Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali itu bilang tentang kenangan beliau dengan Rasulullah. Beliau katakan, "Mundu aslamtu ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman." Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Jarir bin Abdullah al-Bajali bilang, "Saya ini sejak masuk Islam enggak pernah Rasulullah menghalangi saya untuk berjumpa dengan beliau. Dan saya sejak masuk Islam," kata Jarir bin Abdullah, "nggak pernah tuh mata saya berjumpa dengan mata Rasulullah, melainkan beliau melihat saya dengan senyuman manisnya sallallahu alaihi wasallam." Bayangin coba bapak-bapak, ibu, gimana orang nggak jatuh cinta kepada Rasulullah ketika melihat senyuman manisnya kepada semua orang. Sampai itu saking mulia akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kalau lagi duduk bersama sahabatnya semacam ini, itu beliau memberikan perhatian besarnya kepada setiap individu dari sahabat-sahabatnya yang ada di majelis. Melihat kepada orang yang pertama, memberikan ucapannya, sambutannya, senyumannya, perhatiannya. Demikian kepada orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Semua di majelis itu mendapatkan perhatian khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu dikatakan semua orang di majelis itu merasa dirinya di majelis adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Semua merasa seperti itu, padahal Nabi mencintai semuanya. Tapi setiap orang merasa dirinya yang paling unggul karena mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau udah senyum, katanya Imam Ad-Daibai, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau kalau udah senyum, senyuman beliau itu bagaikan apa tahu? Bapak-bapak pernah melihat di waktu duha
Awan yang menggumpal di langit diterangi atau disinari oleh sinar matahari. Terang bercahaya itu awan. Beda dengan yang lainnya, dia bersinar cerah. Nabi SAW kata Imam Ad-Daibai, kalau dia tersenyum senyuman beliau itu bagaikan awan yang cerah yang bersinar. Itu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita, bisa mendapatkan senyuman manis dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bilang, man ra'ahu badihatan ama, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau lihat Nabi Muhammad SAW sekilas di permukaan, pasti akan segan dengan kewibawaan beliau. Sebab Nabi Muhammad ini wibawanya itu maha dahsyat sekali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai bilang, allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah. Saking agungnya kewibawaan Rasulullah, itu raja-raja yang berkuasa di muka bumi gemetar, lutut mereka gemetar ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya wibawanya. Sayyidina Ali bilang, kalau seseorang melihat Rasulullah di permukaan pasti akan melihat kewibawaan yang maha dahsyat. Tetapi kalau dia mengenal lebih dalam sosok Nabi Muhammad, pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Abdullah bin Salam itu bilang, Abdullah bin Salam ini seorang ulama Yahudi saat itu, kemudian dia masuk Islam. Beliau membaca dari kitab suci Taurat dan Injil tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Dan saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, disambut oleh para sahabatnya, Abdullah bin Salam termasuk orang yang ingin melihat sosok Nabi Muhammad, sebab selama ini hanya membaca dan mendengar. Tatkala Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia ikut melihat. Dan beliau katakan, Abdullah bin Salam mengatakan, wallah, demi Allah, beliau katakan, falamma ra'aituhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Kata Sayyidina Abdullah bin Salam, demi Allah, tatkala aku melihat wajahnya, aku tahu betul ini wajah bukanlah wajah pendusta, tetapi ini adalah wajah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya menampakkan tentang identitasnya yang sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan melihat wajah Rasulullah, Abdullah bin Salam langsung masuk Islam. Wajah yang terang, wajah yang bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah Nabi Muhammad. Fisik yang sempurna, perangai, akhlak yang agung dan mulia, serta hati yang suci. Beliau juga menganjurkan, mewasiatkan kepada umatnya untuk memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak menyimpan kebencian, yang tidak menyimpan kedengkian. Itu Nabi pesan kepada para sahabatnya dan umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai itu Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya bunayya, law gadirta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghillun li ahad faf'al. Nabi bilang kepada Anas bin Malik, wahai anakku, apabila engkau mampu berpagi hari atau bersore hari, sedangkan di hatimu tidak ada kedengkian kepada siapapun, maka lakukanlah. Itu Nabi pesan begitu. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu tahu, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan. Kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang memiliki hati yang suci. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Ya Allah, jangan Engkau permalukan kami. Di hari kiamat, di mana harta, anak dan keturunan tidak akan pernah membawa manfaat. Yang membawa manfaat hanyalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan hati yang suci. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bilang, pernah kami satu kali lagi duduk sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Lagi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi bilang, ketika beliau lagi sedang berbicara, tiba-tiba beliau Rasul memutus pembicaraannya dan mengatakan kepada para sahabatnya, sekarang akan masuk ke majelis kita ini seorang laki-laki dari penghuni sorga. Semua sahabat penasaran, siapa yang bakal masuk? Nabi bilang dia orang sorga. Mereka mengira yang akan masuk pembesar sahabat. Ternyata hanya orang biasa dari kalangan para sahabat masuk. Abdullah bin Umar bilang, para sahabat saat itu melihat, mungkin kebetulan ini orang biasa. Hari berikutnya Nabi duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba tengah-tengah pembicaraan Nabi memutuskan pembicaraan dan mengatakan, sekarang akan masuk orang surga. Para sahabat menunggu siapa gerangan. Yang masuk orang yang sama seperti kemarin. 3 hari berturut-turut demikian. Abdullah bin Umar penasaran, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang ini hingga Nabi Muhammad bilang ini orang surga. Akhirnya panjang ceritanya, Abdullah bin Umar itu datang ke rumahnya, bertamu ke rumah orang tersebut, ingin mengetahui apa sebenarnya ibadah yang dilakukan oleh orang ini hingga Nabi Muhammad bilang dia adalah orang surga. Setelah diceritakan atau diperiksa, dikaji, dicari tahu oleh Abdullah bin Umar, pada akhirnya orang ini bilang, saya katakan, katanya orang ini kepada Abdullah bin Umar, kalau bertanya tentang ibadah, saya nggak punya ibadah yang banyak. Saya sama seperti orang-orang awam yang lainnya. Pagi hari bekerja di pasar, mencari nafkah yang halal, 5 waktu sholat di masjidnya Nabi Muhammad. Nggak ada hal yang istimewa yang saya lakukan. Tetapi kalau kau ingin bertanya sesuatu mungkin yang menjadi penyebab saya mendapatkan kemuliaan ini, apa itu? Saya tiap malam itu sebelum tidur, saya mengatakan di dalam doa saya, ya Rabb, semua orang yang melakukan kejahatan kepada saya telah ridho dan memaafkan mereka semua. Saya telah meridhoi dan saya berharap apa yang di dalam hati saya ini nggak ada kebencian kedengkian kepada siapapun, kepada kaum muslimin. Sehingga saya tidur di malam hari hati saya bersih kepada siapapun. Abdullah bin Umar bilang ini dia sebab utama. Dia tidur dalam keadaan hati yang suci. Dia tidur dalam keadaan hati yang bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya ceritakan tentang perangai sosok Nabi Muhammad SAW. Di dalam penyampaian yang sederhana ini bukan sekedar kita bercerita tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tetapi yang kita sampaikan ini untuk kita jalankan, untuk kita teladani, untuk kita contoh, untuk kita ikuti, bukan sekedar dongeng yang kita dengar. Berapa puluh kali kita menghadiri perayaan Maulid, tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana peneladanan kita terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita mendengar tentang akhlak beliau, tapi apakah kita telah mengikuti akhlak beliau dengan sebaik-baiknya? Jangan bilang susah, jangan bilang sulit digapai. Tidak, Allah. Sosok Syekh Abdullah bin Awad Abdun yang saat ini kita memperingati acara haulnya, beliau adalah sosok yang mungkin banyak di antara kita melihat beliau. Di sini ada Habib Ja'far, para murid-murid daripada Syekh Abdullah Abdul. Sosok yang istimewa. Saya berjumpa dengan beliau tatkala saya masih di Hadramaut. Lebih kurang sekitar 27 tahun yang lalu, beliau datang ke Hadramaut, ke kota Tari. Saat itu saya berjumpa, umur saya itu waktu mungkin sekitar 14-15 tahun. Beliau datang ke Tari. Itu masa-masa susah di negeri Hadramaut, saya masih ingat. Kita memakan daging susah. Beliau datang di saat itu ke negeri Hadramaut untuk bersiap dan berkunjung kepada guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid. Saat itu saya datang ke tempat beliau menginap. Itu waktu beliau, ketika saya lihat sampai detik ini saya nggak pernah lupa dengan paras beliau, dengan wajah beliau, wajah yang mencerminkan kekhusyuan kepada Allah.
Setiap orang yang melihat sosok Syekh Abdullah Abdul pasti akan melihat tawadhu, pasti akan melihat kerendahan hati, pasti akan melihat senyuman manis, pasti akan melihat cinta dan kasih sayang. Setiap orang yang melihat sosok Syekh Abdullah Abdul akan melihat kewibawaan, akan melihat kasih sayang, bahkan akan melihat sosok Nabi Muhammad pada dirinya. Perangainya menggambarkan tentang perangai Rasulullah SAW. Enggak banyak bicara kecuali yang bermanfaat. Diamnya zikir dan berfikir. Siangnya di dalam perjuangan di jalan Allah. Malam harinya di dalam penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Inilah sosok daripada Syekh Abdullah. Berapa banyak orang di luar sana ketika meninggal dunia habis nggak ada yang sebut. Bahkan anak-anak saya juga melupakannya. Tetapi sosok Syekh Abdullah Abdul, ini acara hall keberapa ini? Ke-20? Ke-22. 22 tahun dari sejak wafat beliau. Semua orang masih menyebutnya dengan kebaikan. Semua orang masih tetap menjadikan beliau sebagai panutan yang terbaik, kebanggaan. Karena apa? Habib Abdullah Haddad berbicara tentang orang-orang semacam ini. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad? Mereka adalah ulaika abdalun nabiyina ubrizu li fadli Rasulillah fi khairi ummati. Ibadun kiramun atharullah rabbahum fa atharuhum wa ikhtassahum bil wilayati. وآنسهم بالقرب منه وبالرضا أباهم وأسقاهم بكأس المودة بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويفدي كل خير ونعمة ولولا هم بين الأنام لدكت جبال وأرضا لارتكاب الخطيئة. Habib Abdullah Haddad bilang tentang mereka, mereka ini adalah pewaris para nabi dan mereka adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di akhir zaman. Mereka dimuliakan Allah, tahu kenapa? Karena ketika hidup mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengganjar mereka dengan memprioritaskan mereka di atas sekalian makhluknya. Allah jadikan mereka sebagai para aulia. Allah jadikan mereka sebagai kekasih-kekasih Allah. Dengan berkat mereka Allah turunkan rahmat kepada umat manusia. Tetapi yang membuat mereka semacam ini, tatkala mereka memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Habib Abdullah bin Husain al-Faqih itu bilang tentang orang-orang semacam ini, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulun ma faraqa dzikra tulal umri wal kutuba bakka ulayati sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dibu at-ta'ab. Beliau bilang, saya ini kehilangan banyak orang dari para aulia, para salihin dengan wafat dan kematian mereka. Apa sifat mereka? Sifat mereka mafaraga zikir tulal umri wal kutubah, enggak pernah berpisah dengan zikir seumur hidup mereka. Seumur hidup mereka kesibukan mereka ilmu, kitab, mengajar, dakwah, Al-Quran. Itu kesibukan mereka. Di malam hari bakka ulailatihi, selalu menangis untuk Allah Ta'ala di kegelapan malam mereka. Sajjadu khalwatihi, selalu sujud di dalam khalwat dan kesendirian mereka. Rasa takut mereka kepada Allah memenuhi hati mereka. Itulah mereka para aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para aulia itu siapa mereka? Orang yang punya keramat? Bukan. Para aulia Allah mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah sosok Syekh Abdullah Abdul yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari peringatan Maulid dan peringatan Haul yang kita hadiri di malam hari ini, mari kita pulang dengan membawa perubahan pada diri kita menjadi lebih baik. Bertekad pulang dari sini untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan terbaik untuk kita. Ikuti akhlak beliau, teladani perangai mulia beliau. Semampu kita, sebisa kita, kaji sosok beliau untuk kita jadikan sebagai panutan dan acuan. Itulah takwa kepada Allah.
Dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah di majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam peringatan Maulid yang kita hadiri, segala harapan kita diijabah dan dikabul oleh Allah Ta'ala. Insya Allah dari pertemuan dan dari majlis ini Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sebagaimana Allah Ta'ala di malam hari ini mengumpulkan kita di dalam cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus tertinggi ya Rabbal Alamin. Kita mohon kepada Allah agar mengabulkan segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, sehingga mereka senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah. Dan kita doakan sahibul majlis, yaitu Al-Ustaz Taufiq bin Saleh At-Tamimi, insyaallah senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين يا راحم المساكين وذو القوه المتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Al-Habib Ahmad bin Novel bin Jidan bin Salim bin Jidan yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga guru kami. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, dapat kita ambil hikmah tentunya. Di antara uraian hikmah yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak berbicara kecuali urusannya sendiri, dan diamnya Rasulullah SAW ialah berzikir kepada Allah dan berpikir untuk kemaslahatan umat. Begitu pula beliau temukan dua sifat tersebut kepada guru kami Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah Awad Abdul. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini senantiasa dapat mengambil keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga keberkahan dari guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah Awad Abdul. Amin Allahumma amin. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang berikutnya yaitu acara tahlil dan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fawaz At-Tamimi. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Saya akhiri hidup saya malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri la